Sahabat Oasis Sabda yang terkasih, duka menyelimuti saudara-saudari kita di Turki dan Suriah yang mengalami gempa dahsyat dan menelan banyak korban. Duka ini sesungguhnya bukan hanya duka mereka. Duka masyarakat Turki dan Suriah juga menjadi duka kita, duka seluruh umat manusia di dunia. Gempa dengan kekuatan 7,8 skala Richter itu telah melanda Turki Selatan pada tanggal 6 Februari 2023 sebelum fajar menyingsing. Berdasarkan video-video yang beredar, kekuatan gempa yang dahsyat itu telah merobohkan bangunan-bangunan di wilayah tersebut. Hingga tanggal 7 Februari 2023, tercatat sudah 4.300 orang lebih meninggal dunia dan 14.500 lebih terluka akibat gempa. Baik pihak berwenang Turki dan Suriah memprediksi bahwa korban tewas masih dapat bertambah lantaran proses pencarian orang hilang di bawah reruntuhan gedung dan bangunan masih terus dilakukan. Dilansir dari CNN Indonesia, proses evakuasi dan pencarian pun masih dilakukan walau terhambat badai salju musim dingin yang menutup jalanan dengan es. Cuaca buruk ini bahkan membuat 3 bandara utama di daerah berdampak gempa tidak dapat beroperasi sehingga mempersulit pengiriman bantuan yang vital. Dilansir dari uknews.com, Paus Fransiskus sebagai pemimpin Gereja Katolik sedunia menyampaikan kedekatan spiritual dan solidaritas dengan masyarakat Turki dan Suriah yang terkena dampak gempa dahsyat pada tanggal 6 Februari 2023 yang lalu. Sebagaimana ditulis oleh Kardinal Pietro Parolin, Menteri Luar Negeri Vatikan dalam telegram kepada Duta Besar Vatikan di Turki dan Suriah, bahwa Paus Fransiskus mengungkapkan kesedihannya dan menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada korban gempa di Turki dan Suriah. Saya berdoa agar personel darurat akan didukung dalam perawatan mereka yang terluka dan dalam upaya bantuan yang berkelanjutan dengan karunia ketabahan dan ketekunan ilahi, ujar Paus Fransiskus seperti dilansir dari vaticannews.va. Dikabarkan pula bahwa seorang Pastor Imad Daher, seorang imam Katolik, menjadi korban tewas akibat gempa yang dahsyat itu. Pastor Imad Daher meninggal di Suriah akibat runtuhnya rumah kediaman Uskup Agung Emeritus Aleppo, Monsignor Merkite Jean Clement Jean Bart, dan menurut bantuan amal Gereja Katolik, mereka yang terluka dirawat di rumah sakit. Gempa di Turki merupakan bencana terbesar yang melanda negara tersebut sejak 1939. Ketika pada waktu itu terjadi gempa berkekuatan 7,8 skala Richter dan menewaskan lebih dari 32.000 orang dan melukai lebih dari 100.000 orang, ungkap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dilansir dari uknews.com, Dewan Gereja Timur Tengah yang mewakili Gereja Ortodoks, Injili, dan Gereja Katolik mengeluarkan pernyataan yang meminta masyarakat internasional untuk memberikan bantuan darurat ke wilayah tersebut dan mencabut sanksi terhadap Suriah agar sanksi tidak berubah menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Uskup Aleppo, Monsignor Antoine Audo, mengatakan kepada Vatican News pada tanggal 6 Februari bahwa dia belum pernah melihat kehancuran seperti itu di Suriah yang dilanda perang. Ada ketakutan yang kuat dan sekarang orang-orang berada di jalanan dalam cuaca dingin dan hujan, katanya. Ada kerusakan di mana-mana, bahkan di katedral, perpustakaan hancur, rumah-rumah hancur. Caritas Internasional, Badan Amal Katolik Nasional, segera memulai kampanye penggalangan dana untuk upaya bantuan di Turki dan Suriah. Badan amal tersebut telah aktif di Turki sejak 1991 dan di Suriah sejak 2011, terutama memberikan bantuan bagi para pengungsi.
Sahabat Oasis Sabda yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa untuk seluruh umat manusia di Turki dan Suriah yang dilanda bencana gempa dan dengan kekuatan dahsyat. Semoga mereka yang menjadi korban meninggal dianugerahkan kebahagiaan surgawi, dan mereka yang masih dirawat dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Kita juga berdoa bagi semua orang yang ambil bagian dalam penyelamatan korban gempa di Turki dan Suriah, dianugerahi kekuatan, ketekunan, dan kesabaran. Tuhan memberkati dan Ave Maria.